Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi kita semangat pagi. Selamat pagi. Pagi kita semangat pagi. Oke, jadi rekan-rekanku, kawan-kawanku, kalau kemarin saya kan membawakan materi tentang ini ya, kecemasan atau kegalauan, ternyata sudah di forecast sama Rasulullah, dan Rasulullah punya nasihat untuk kita mengucapkan doa yang kemarin ada apa ya, doa yang diucapkan, dan Rasulullah mempraktekkan itu pagi dan sore ya. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazn. Jadi kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa dilindungi dari rasa anxiety and sadness ini ya. Kita ngerasa gundah gitu ya, kita ngerasa sampai ke dalam kesedihan. Terus Allahumma inna na'udzubika minal, Allahumma inna na'udzubika minal hazn, na'udzubika minal ajzi wal kasal. Yang kedua, kita mohon agar dilindungi dari ketidakmampuan ya. Ngerasa kita apa ya, kalau bahasanya itu kan bahasa di medsos tuh yang tentang apa, anxiety itu kan belittle ourselves gitu kan, kita ngerasa kecil ya, bahwa kita merasa nggak bisa gitu. Terus dilindungi dari rasa kemalasan, karena itu kan nyambung gitu ya, karena itu nyambung dari kemalasan, terus nyambungnya kita ngerasa nggak bisa gitu ya, terakumulasi kita ngerasa nggak bisa, terus kita ngerasa anxiety and sadness tadi ini, dan seterusnya. Nah, menyambung dari doa itu, ternyata ketika kita ngerasa perubahan emosi kita yang di dalam, yang kita rasakan di dalam hati dan pikiran kita itu ada frekuensi yang pernah di riset ya. Cuman saya lupa detail risetnya apa nih. Tadi sebenarnya saya lagi nyari-nyari itu ya, cuma belum ketemu. Nah, kurang lebih yang hasil penelitian itu, ketika kita merasakan emosi itu, frekuensi otak kita itu ada tahapannya gitu ya. Jadi ketika frekuensi paling rendah itu di 50 Hz, kita tuh merasakan biasanya tuh apati namanya. Apati itu kita ngerasa ini ya, tidak berharga gitu ya, bahasanya gitu ya. Kita ngerasa kayak orang sudah putus asa gitu. Kalau kita berputus asa dari rahmat Allah gitu, kita ngerasa kayak wah udah nggak ada fungsinya gitu ya kehidupan kita, itu apati, itu paling rendah gitu. Nah, terus naik ke 75 Hz itu yang sadness tadi itu, yang aku ceritakan di dalam doa itu, anxiety and sadness itu. Terus habis itu di 100 Hz itu rasa normal, kalau nggak salah di 100 Hz nya itu rasa normal. Terus di 200 Hz naik lagi deh, itu merasa marah. Terus di 250 itu merasa las, kalau bahasa Indonesia mungkin agak ini ya, nafsu gitu ya, tapi sebenarnya lebih ke tergesa-gesa gitu. Kita ngerasa sesuatu, wah cepet-cepet gitu ya. Itu las gitu. Terus kemudian naik lagi ke 300 Hz itu sombong. Terus ke 350 itu pride, kebanggaan. Terus ke 450 itu acceptance. Jadi kita ngerasa menerima dengan kondisi keadaan seperti ini. Terus ke 600 itu rasa syukur. Sampai ke 700 sampai 1000 itu yang rasa enlightenment itu, atau ngerasa kita pencerahan. Nah, hubungannya itu ternyata rasa emosi ini kan kayak tangga itu ya. Jadi kadang tuh yang mungkin kelihatan banget anak kecil itu ya, anak kecil kan nangis gitu ya. Nangis itu kan sebenarnya di rendah tadi ya, di sadness itu, kesedihan gitu. Terus ditanya, adik kenapa nangis? Adik marah ya, mainannya ketinggalan di mobil misalnya gitu ya. Iya, aku marah, tapi dia menampilkannya dengan rasa nangis tadi itu ya.
Padahal sebenarnya kita pengen mendefinisikan sebenarnya itu lagi marah gitu ya. Mungkin ketinggalan mainannya yang buat dia itu penting, buat kita kan nggak penting gitu ya. Nah buat Adi ini penting, terus dia ada rasa marah di situ. Nah tangga emosi ini kadang kan kita juga ini ya agak susah mendefinisikan rasa emosi kita. Kadang itu ya tadi, kalau kita pengen ngerasa disyukur itu bisa jadi kita harus turun dulu kan ke bawah itu, terus jadi mulai merangkak dari rasa sedih, terus kita ngerasa marah sama diri kita sendiri atau apapun itu ya, terus menjadikan kita harus kita harus seperti ini, rasa pride-nya kita tanggalkan sampai akhirnya ke rasa acceptance dan syukur tadi ya, sampai mungkin ke enlightenment itu. Nah hubungannya sama doa tadi ya, saya cocokologi ya, saya cocok-cocokkan bahwa yang Rasulullah forecast itu dari rasa emosi itu agar kita dijaga sama Allah ketika ada di bawah tadi, segera lagi ke atas gitu, sampai rasa acceptance, rasa syukur, terus kita ada di rasa enlightenment tadi, sehingga di setiap waktu kita ngerasa ini ya bisa melakukan performa di top level terus ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini sedikit bisa memberikan insight buat teman-teman bahwa salah satu nasihat Rasulullah tadi yang bisa kita rutinkan untuk dibaca doanya setiap pagi dan sore ini bisa menjaga kita agar senantiasa ada di top performa tadi. Kemudian itu yang benar-benar bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Mantap ya, kalau orang literasinya banyak itu keren gitu. Mungkin ada yang mau tanya? Silahkan. Ini kan pasti sering ngalami gitu loh, pasti sering mengalami kebiasaan-kebiasaan. Nah orang kalau memiliki literasi, ada ilmunya, dia akan menguasai dirinya kan gitu. Karena dia memiliki tadi pembagian-pembagian itu. Nah mungkin barangkali ada yang mau curhat gitu, tanya-tanya gitu. Mungkin siapa, silakan. Mas, terkait frekuensi tadi. Kalau misalnya memang emosi itu ada frekuensinya, apakah ada korelasinya dengan kayak misal kita di fase emosi yang sedih, terus dengan kan ada itu binaural beats yang musik dengan beberapa frekuensi juga. Misal frekuensi emosi kita ditambah musik binaural beats itu kan bisa menetralkan yang 100 atau apa gitu. Apakah itu korelasi atau masalahnya saya lihat beberapa frekuensi seperti itu. Ya, frekuensi ini kan sebenarnya dari gelombang elektromagnetik ya. Jadi begini, ini saya agak ngawur sebenarnya. Jadi gelombang elektromagnetik itu kan ada ininya ya, ada jenis-jenisnya ya, gitu ya. Nah, ketika dikasih frekuensi yang bisa membuat semangat gitu ya, ya harapannya kan bisa masuk ke sistem saraf kita, terus bisa merubah mood kita gitu kan. Nah sebenarnya ada yang bilang itu memang seperti itu gitu kan. Nah cuman mungkin yang bisa jadi jadi pertimbangan itu bahwa tangga level emosi kita itu kan tapi bertahap tuh. Kita kalau mau sampai di level atas itu bisa jadi kita ngerasanya tuh ya misalnya dari sedih gitu ya, memang harus merasakan marah dulu gitu kan, terus merasakan sombongan dulu, terus ngerasa pride, harus bangga dulu, terus baru nanti sampai kita merasa acceptance. Ya harusnya tadi bisa nyambung situ gitu kan, membuat semangat gitu kan. Ya cukup Mas. Mungkin aku juga mau merespon ya Mas ya. Saya juga pernah mendengar sih sebenarnya kan, mendengar audiobook. Memang penelitian ini ya tentang terkait dengan sebenarnya emosi itu yang kita sering pahami. Emosi itu dampak atau awal? Nah, yang kita alami, wah orang itu emosi gitu. Yang sering kita alami itu yang mesti yang jamak diketahui oleh orang lain. Ini terminologi bahasa dulu ya. Yang dimaksud emosi itu dampak atau sebenarnya di awal. Apa Mas?
Ya kalau yang saya pahami memang di awal Pak, jadi Ya. selalu ada dari awal Ya. kita memulai. Jadi orang nyebutnya, wah orang kok emosi banget, seolah-olah marah, padahal itu marah, bukan emosi sama marah itu beda. Jadi kalau di nggak tahu saya penelitian siapa, lupa saya, kayak kalau nggak salah orang Amerika ya, itu emosi itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sebenarnya ada emotion gitu loh, disebutnya gitu, entah tahu bener atau salah. Emotion itu, jadi I-nya itu energi, motion itu bergerak, jadi selalu ada energi yang bergerak-gerak. Nah di manusia itu sebenarnya ada pergerakan terus tuh, yang tadi yang disebut mungkin frekuensi tadi. Nah emotion, energi yang bergerak-gerak yang disebut frekuensi itu apa sih? Frekuensi itu Getaran ya? Ya jumlah getaran dalam satu. Ya, jadi kalau kita gampangnya ada grafiknya itu kan dia naik turun tuh, ada naik turun. Nah tadi yang sampai getarannya ada kan kalau satuannya, kalau frekuensi di yang sering kita dengar itu kan ada hertz gitu ya, ada kilohertz, hertz dan lain-lain. Nah pergerakan inilah yang dikelola sebenarnya, karena kalau emotion itu ya energi yang bergerak itu tidak dikelola, nanti larinya itu kalau ada kayak semacam kita bikin bagan alir itu emotion, terus larinya nanti ke hati katanya, perasaan. Jadi tadi ada frekuensi tertentu, oh dia akan sedih, dia akan tiba-tiba marah, apa perasaan itu. Nah kalau dikelola lagi bagan alirnya adalah ke otak gitu ya, dipikirkan. Jadi kalau ada perasaan marah, jengkel segala macam dipikirkan, nggak ketemu solusinya, dia ya bisa stres, bisa terus larinya tuh ke pikiran, baru ke dampak dilakukan. Jadi masuk di perasaan, kemudian masuk di kepala atau di otak atau dipikirkan, baru apa pergerakan selanjutnya apa. Kalau tadi pergerakan energinya itu nggak beraturan, terus ini banget sehingga dikelola oleh hati, perasaan nggak oke, dipikirkan nggak oke, larinya marah. Itu kan cepet tuh, marah, jengkel, ngamuk, ya kan gitu pergerakannya. Nah itu hal yang kayak gitu. Termasuk juga kelakuan. Kalau misalkan kelakuan ada orang nyebahi, orang mencuri gitu ya, mencuri, berbuat kotor, melecehkan dan lain-lain, itu kan dari energi yang bergerak tadi, emosi tadi, energi yang bergerak nggak beraturan, kemudian dia juga perasaannya mungkin udah buta, ilmunya dalam berpikir itu nggak jangkep, sehingga dia melakukan mungkin kecurangan, mencuri segala macam, itu dampaknya jelek jadinya. Nah maka kalau dalam tadi di cocok logi tadi ya, saya juga sebenarnya merenungkan ya, bahwa energi ini harus dikelola supaya emotionnya itu, energinya itu bisa beratur, bisa teratur, kayak denyut jantung itu. Denyut jantung itu kan orang yang rajin olahraga pasti denyut jantungnya akan stabil ketika mungkin jogging kan gitu. Nah energi itu kalau kita atur itu juga akan selalu bisa stabil. Cara ngaturnya apa? Kalau dalam teori ini juga cocok logi ya, ada namanya Stephen Covey, Mas pernah dengar ya? Yang Seven Habits. Nah itu kan, jadi dia cara mengasahnya itu dengan ada dari sisi mental, ada dari sisi fisik, ada dari sisi spiritual kan gitu. Jadi ada sisi fisik itu dengan apa? Kalau fisik dengan apa, Mas? Mengasah fisik itu dengan apa? Hah? Dengan olahraga, ya kan? Senam, olahraga, yoga, fisik ya. Kalau mental, cara mengasahnya itu dengan apa? Cara mengelolanya mental. Dengan kayak gini nih, berdiskusi nih. Ini makanya kalau orang yang punya kena mental apa itu namanya? Nah itu karena jarang berdiskusi, jarang ngobrol gitu. Dengan baca buku, dengan nonton film, ya itu mentalnya jadi terasa. Nah, hal itu harus dikelola. Kemudian spiritual dengan cara kalau Muslim ya sholat, tadi berdoa. Nah ini kan Mas Huda tadi menyampaikan bahwa ada doanya gitu ya. Bahkan ada doanya yang membolak-balikkan hati, tahu kan doanya gimana Mas?
yang paling sakit korbannya. Ya, ya itu. Jadi membolak-balikkan itu maksudnya ya itu emotion itu energi yang bergerak tadi. Nah, sehingga kalau kita rajin, coba bayangkan Anda itu mungkin bisa jadi tiba-tiba pusing kepala. Pernah nggak ngalami? Tiba-tiba pusing, tiba-tiba ngapain sih, mau tidur nggak enak, mau ngapa-ngapain nggak nyaman. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kayak badannya itu kalau orang Jawa tuh nyebutnya tuh lungkrah gitu loh. Itu coba olahraga. Kalau aku sih kayak gitu, treadmill gitu setengah jam itu, terus apa namanya, detak jantung kita kan jadi oke, terus ada keringat yang keluar dari kepala dan lain-lain. Tiba-tiba perasaannya enak aja gitu. Pernah nggak ngalamin gitu? Ya, atau futsal atau apa? Futsal itu bukan karena senengnya loh ya. Kan pasti ada hormon-hormonnya kan? Hormon apa mas yang mengeluarkan itu mas? Endorfin. Hah? Endorfin. Oh iya. Endorfin apa? Endorfin. Endorfin itu apa? Yang buat rasa bahagia juga. Ya. Itu memang kalau olahraga keluar ya? Ya. Ya itu. Jadi ngelola fisiknya dengan cara olahraga. Orang yang jarang olahraga ya pasti dia udah jarang diskusi, jarang olahraga, terus jarang sholat, jarang ini yang tadi mengasah fisik, mental, spiritual nggak diasah, itu cepet KO tuh pasti. Betul mas, kira-kira gitu ya? Ya memang itu Pak. Jadi ketika emosi itu memang kita rasakan di setiap level itu. Kalau kita mau beranjak dari emosi itu memang harus diluapkan Pak. Nah ketika nggak diluapkan, memang khawatirnya nih ketika dia misalnya marah terus dipendem, itu berhenti di situ emosinya Pak. Dia ngerasa marah terus tapi nggak diluapkan. Bukan malah berhenti mas, jadi malah menukik mas. Ibaratnya ya disumbat lah, ibaratnya kan disumbat tuh. Emosional di pergerakan energi yang tidak ditangani dengan baik, kan ibaratnya kayak tekanan selang air yang mungkin dia tekanannya besar kemudian disumbat. Ya dia akan meledak gitu. Makanya harus dikelola itu tadi. Ya kalau punya, wah kayaknya kok marah nih, mau marah nih. Kalau mentalnya bagus, oh sering diskusi jadi ingat gitu. Oh mental itu marah itu jelek gitu ya. Kan marah itu jelek. Terus oh kalau marah ini orang lain nanti akan jadi nggak suka. Kayak gitu kan berarti pasti dia akan terobati sendiri kan. Atau bisa jadi ketika marah terus langsung sholat gitu kan juga ada hadisnya juga ya. Hadisnya apa itu? Coba. Kalau marah nanti dianjurkan duduk. Ya dianjurkan duduk ya ketika ya. Itu kan ilmu ya. Jadi tadi mentalnya jadi terasah ya pasti marahnya nggak akan terjadi gitu. Emosinya pergerakan daripada energi yang kita entah nggak tahu itu yang tentu itu yang memberi adalah ya Allah ya, karena kan yang membolak-balikkan itu kan Allah itu ya, itu menjadi stabil lagi, nggak menukik gitu. Coba kalau ilmunya nggak dapat, mentalnya nggak ini, jadi ketika getaran atau pergerakannya tuh tajam banget ke atas ya pasti ada yang putus tuh. Bagus sih mas itu. Mungkin ada yang lain pertanyaan? Mbak Nela, ini untuk mengasah mental Anda loh ya, dengan cara diskusi tadi. Cukup. Pak Agus mungkin? Menurut saya yang memang emosi ini memang perlu kontrol ya. Saya sebagai contoh ya, banyak orang lapangan yang eks pas kita dengan emosi irama yang tinggi, lalu pada saat dia landing artinya berhenti dari pekerjaan itu akan terasa, akan berdampak. Jadi maksud saya emosi itu yang memang harus distabilkan, karena emosi dalam bekerja dengan emosi di luar bekerja kan ini beda kalau menurut saya ya. Benar-benar harus kita menstabilkan. Karena ya, tapi juga ada kontrolnya. Ya, yang dikontrol kan pasti ada 3 unsur itu tadi ya, ada fisik, ada mental, ada spiritual. Ada orang bilang gini, itu orang marah-marah terus, padahal dia perokok, terus dia juga
alkoholik juga gitu. Tapi kok nggak struktur juga sampai tua, kan ada yang kayak gitu. Nah pasti dia ada yang terkelola ini, mungkin mentalnya tadi, oh dia justru karena dengan ngerokok, dengan dia miso-miso dalam arti gitu jadi loss semua, ya mungkin loh ya. Kan ada orang kayak gitu, tapi ada juga orang yang itu kayaknya pola hidupnya sehat, makan ini itu nggak boleh ya kan, terus olahraga tiap hari juga gitu ya, tapi begitu pensiun langsung stroke. Ada yang kayak gitu kan. Nah, apakah itu ada hubungannya sama kesehatan itu? Ya mungkin ya wallahu alam ya. Mungkin ada ini mbak ini dulu aman ya, tapi masuk ini ya, yang disampaikan Karena untuk menjaga emosional kan perlu sampaikan ya kalau kita terbuka. harusnya Mbak Naila sama Mbak Linda itu kayaknya pegangan terus itu. Kayaknya itu kayak sampaikan aja kan, mungkin berbagi gitu kan, kita ini saling melengkapi kan ya. Diskusi seperti ini itu menjadi, kalau dalam buku Seven Habits highly efektif ya kalau nggak salah dia. Jadi ada 7 kebiasaan, kapan-kapan lah kita bicarakan. Bukunya keren itu, dan kayaknya udah Mas Fadil kayaknya udah baca ya? Belum ya? Nah itu 7 kebiasaan menjadi manusia yang sangat efektif. Itu memang cukup favorit ya Mas ya, di leadership, di motivasi, di buku-buku motivasi lah ya. Nah ini kapan-kapan nanti ada yang ngobrolin ini, pasti insya Allah akan menjadi sangat keren gitu, karena membantu kita dalam dalam beraktivitas. Oke, cukup. Kalau cukup silahkan beri aplaus untuk Mas Huda. Ya, terima kasih kawan-kawan. Mari kita akhiri pada pagi hari ini dengan doa Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Amin. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Amin. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Amin. Wa na'udzubika min ghalabatil daini wa qahrir rijal. Amin. Ya muqallibal qulub. Amin. Wahai sang pembolak-balik hati, Amin. tsabbit qulubana ala dinikal Islam. Amin. Tambatkan hati kami agar senantiasa pada ajaran Islam. Amin. Sorif qulubana ala ta'atik, dan jaga hati kami agar senantiasa berada dalam ketaatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kawan-kawanku. Amin. Semangat pagi. Pagi, pas kita semangat pagi. Siapa kita? Pas kita Was kita. kompak dan solid.